Oke, ya. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran ketujuh tentang mezbah korban bakaran dan apa yang bisa kita pelajari dari perabot ini untuk kehidupan kerohanian kita di penghujung zaman akhir ini. Dan kembali sebelum kita belajar, kita perlu baca ayat inti kita yang terdapat dalam Mazmur 77 ayat 14 yang berkata, "Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Dan sebelum kita lanjutkan, kita perlu ulangi secara singkat intisari dari pelajaran ke-6 tentang kolam pembasuhan. Dan ini sangat menarik karena berhubungan dengan diskusi yang baru kita ikuti sehubungan dengan baptisan. Yang pertama adalah bejana pembasuhan adalah untuk pembersihan partikel debu dengan air. Sebab debu itu adalah lambang daripada dosa. Para imam membasuh kaki dan tangan mereka sebelum mereka memasuki kemah pertemuan. Jika mereka tidak bersihkan, mereka mati. Ya. Ini mungkin perlu direnungkan, saudaraku dalam Tuhan. Jadi saat imam mau masuk ke dalam gedung Ka'bah, kaki dan tangan mereka harus bersih dari debu yang adalah lambang daripada dosa, dan membersihkannya adalah dengan air yang dari dalam kolam pembasuhan itu. Sebab tidak ada unsur dosa yang dapat dibawa masuk dari dunia ke dalam surga. Sebab pelataran Ka'bah itu adalah lambang dunia, dan dalam gedung Ka'bah itu adalah lambang surga. Jadi saya ingin kita merenungkan lagi ini bahwa kaki dan tangan yang berdebu itu harus dibersihkan dengan air yang dari dalam kolam pembasuhan itu. Kemudian yang kedua, bejana pembasuhan tersebut terbuat dari cermin tembaga. Cermin layaknya hukum dapat menunjukkan kotor, ya, tentunya pada waktu imam berdiri dekat itu kolam pembasuhan, karena kolam pembasuhan itu dia punya wadah terbuat dari cermin, tentunya kelihatan kondisi kakinya yang kotor. Ya. Layaknya hukum dapat menunjukkan kotornya hidup kita atau dosa kita. Tetapi cermin itu dan hukum tidak dapat membersihkan kotor atau dosa tersebut. Perlu unsur lain yang membersihkan dosa, yaitu air. Dalam hal ini adalah air hidup. Ya. Nah, kalau dalam Alkitab air hidup itu siapa? Air hidup itu adalah Yesus Kristus, ya, Sang Firman. Jadi, bejana pembasuhan itu, ya, berisi air yang merupakan lambang daripada Yesus yang adalah air hidup. Satu-satunya yang dapat membersihkan hidup kita dari dosa. Ini pentingnya kita renungkan ini, prinsip-prinsip ini. Ya, saya bersyukur karena ini kita bisa ulangi sehubungan dengan apa yang kita baru bahas tadi, ya, sehubungan dengan baptisan. Jadi kita dibaptis dengan air karena hanya air itu yang bisa bersihkan, sebab itu kolam pembasuhan itu tidak bisa bersihkan. Cermin tembaga itu tidak bisa bersihkan. Air itu yang bisa bersihkan. Dan air itu adalah air hidup yang adalah lambang daripada Yesus Kristus. Ya. Oleh Yesus hadir dalam hidup kita melalui kehadiran rohnya, firman-Nya, sebab perkataannya adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63, mengisi pikiran kita, dan dengan mengizinkan firman itu menguasai pikiran kita, maka pikiran kita akan diubahkan. Ya. Kita menjadi manusia baru. Pikiran kita penuh dengan firman Tuhan. Itu sebabnya lapar dan haus akan kebenaran itu karena Yesus. Kita akan senang berdiskusi Alkitab karena kita mempelajari firman Tuhan dengan cara yang benar. Pikiran kita diubahkan, dan sebagaimana kita sudah diskusikan pada Rabu malam lalu, ya, Yeremia pada waktu dia disuruh mengabarkan pekabaran kebenaran kepada bangsanya, dia tidak mau. Ya, karena dia sudah alami yang tidak nyaman.
Dia bilang, saya enggak mau lagi Tuhan. Tapi dia bilang, akhirnya dia bilang, wah saya enggak bisa ini, karena itu kebenaran seperti api dalam tulang, ya, yang mau keluar, susah mau ditahan. Inilah kesenangan dan kenikmatan belajar firman Tuhan. Kita harus mempunyai roh yang demikian supaya pada saat kita berdiskusi, itu tidak sabar mau menyampaikan. Tidak perlu dihimbau-himbau. Ayo, siapa lagi? Kita ada banyak ini, ada 20 lebih. Tidak begitu. Karena ada gerakan dari dalam ini yang ingin mau kita sampaikan karena kita sudah pelajari dari hari demi hari. Ya. Ini supaya menjadi pembaharuan dalam hidup kita. Supaya kita memahami betul makna aplikasi daripada kebenaran-kebenaran khususnya dalam doktrin Ka'bah ini. Air hidup itu yang adalah Yesus, yang adalah firman, mengisi hidup kita, membentuk pikiran kita kepada pola yang baru, kebiasaan baru, kita menjadi umat yang baru, ya, jemaat yang baru, manusia baru, kudus dan tidak bercelah. Jadi yang bisa membersihkan kita adalah Yesus, air itu. Jadi jangan heran kalau murid-murid itu membaptiskan dalam nama Yesus, karena mereka mengerti bahwa air hidup itu yang dilambangkan dengan roh, ya, makanya kita dibaptis dengan air dan roh, itu dua-duanya Yesus. Kita dibaptis dalam nama Yesus karena yang membersihkan adalah air dan air itu adalah Yesus. Kemudian kita dibaptis dengan roh yang adalah rohnya Yesus. Dua-duanya Yesus secara fisik dan jasmani, secara jasmani dan rohani, dua-dua yang membersihkan adalah Yesus, air dan roh. Ya. Supaya kita renungkan dan jadikan ini pergumulan hidup masing-masing. Yang ketiga, syarat penting untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah adalah baptisan air dan roh. Tanpa pembersihan air yang adalah firman, Efesus 5 ayat 26, serta baptisan roh yang adalah roh Kristus yang dicurahkan sesudah pemuliaannya, Ibrani 1 ayat 8 dan 9, serta Kisah 2 ayat 32 dan 33, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Imam-imam tadi kalau dia tidak bersihkan tangan dan kakinya, dia tidak bisa masuk ke dalam gedung Ka'bah itu. Mati dia. Kalau masuk, coba-coba masuk. Jadi kita perlu dibaptis dalam air dan roh, yang dua-duanya melambangkan Yesus. Dan kita sudah membahas pentingnya baptisan, bagaimana Yesus dibaptis. Yesus saja anak Allah dibaptis, terlebih kita. Perintah baptisan dan praktek baptisan oleh murid-murid Yesus, yaitu di dalam nama Yesus. Bisa lihat ya, kenapa sampai demikian. Air itu adalah Yesus, kemudian roh itu adalah Yesus, dibaptiskan dalam nama Yesus, sebab memang baptisan itu adalah mati dalam Yesus, kemudian bangkit dalam Yesus, mengenakan Yesus, semuanya Yesus. Jadi kalau bagi saya sebenarnya sudah jelas, tapi bagi masing saudara-saudara sekalian, kalau mau bergumul, silahkan gumuli, karena ini merupakan panggilan. Ya, ini bukan tuntutan atau paksaan. Siapa yang percaya, gumuli, dan ini adalah panggilan. Catatan, perhatikan semua perabot yang dalam Ka'bah. Yang di dalam Ka'bah antara disalut dengan emas atau terbuat dari emas tulen. Tetapi yang dalam pelataran itu ada dua perabot, itu semua terbuat dari tembaga. Sebab emas adalah lambang ilahi dan tembaga adalah lambang manusia. Dan kemudian perhatikan juga bahwa semua perabot yang terdapat di pelataran atau halaman Ka'bah tidak mempunyai bingkai atau mahkota. Jadi baik kolam pembasuhan maupun mezbah korban bakaran ini tidak punya mahkota atau bingkai. Kalau dalam Ka'bah punya, ya, seperti contohnya meja roti sajian, mezbah dupa, tabut perjanjian, itu semua punya bingkai. Tapi yang dua di luar ini tidak punya. Mari kita pelajari dan kita buka Keluaran 38 ayat 1 sampai 7. Kita baca. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penagah, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga.
dibuatnyalah segala perkakas mesbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mesbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, di bawah jalur mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. Dan dimasukkannya lah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mesbah itu, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Mesbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Mungkin membantu sedikit, kita bisa lihat ilustrasi berikut ini. And thou shalt make an altar of shittim wood, 5 cubits long and 5 cubits broad. The altar shall be 4 square, and the height thereof shall be 3 cubits. And thou shalt make the horns of it upon the 4 corners thereof. His horns shall be of the same, and thou shalt overlay it with brass. And thou shalt make his pans to receive his ashes, and his shovels, and his basins, and his flesh hooks, and his fire pans. All the vessels thereof thou shalt make of brass. And thou shalt make for it a grate of network of brass. And upon the net shalt thou make 4 brazen rings in the 4 corners thereof. And thou shalt put it under the compass of the altar beneath, that the net may be even to the midst of the altar. And thou shalt make staves for the altar, staves of shittim wood, and overlay them with brass. And the staves shall be put into the rings, and the staves shall be upon the 2 sides of the altar, to bear it. Hollow with boards shalt thou make it, as it was showed thee in the mount, so shall they make it. Untuk membantu dalam terjemahannya, kita lihat gambar berikut. Jadi mesbah itu memiliki jala-jala, tadi ada gambar jala-jala, ada tanduk, kemudian ada gelang, ada pengusung, ada kuali, sodok-sodok, bokor, garpu, kemudian perbaraan. Nah, itu jala-jala tadi adalah untuk menempatkan ini korban, sekaligus apinya juga bisa membakar ya, dari bawah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa dibakar. Kita sudah tahu bahwa itu terbuat dari kayu penaga atau akasia. Nah, salah satu penjelasan adalah itu adalah kayu yang keras dan tahan terhadap ngengat sama serangga. Jadi memang dia tidak dapat dirongrong. Ya. Karena serangga-serangga ini merongrong sehingga kayu itu rapuh, tapi kayu penaga ini tidak. Ya. Dan ini adalah perabot yang cukup besar dibandingkan yang lain-lainnya. Dia punya ukuran itu panjangnya 2 meter 25 cm. Kemudian lebarnya sama ya, panjang dengan lebarnya sama, tingginya itu 1 meter 35 cm. Ya. Dari semua perabot dalam Ka'bah, mesbah korban bakaran inilah yang terbesar. Dibuat ada tanduk pada 4 sudutnya yang seiras. Ya, seiras artinya menyatu. Dia bukan dibuat terpisah dan ditempelkan. Seiras itu adalah menyatu, dibuat sama ya, dari satu bahan. Satu bahan ya. Dan disalut dengan tembaga. Kemudian ada perkakas-perkakas seperti kuali, sodok-sodok, pokor, dan sebagainya yang dibuat dari tembaga juga untuk mengurus. Salah satunya adalah abu, dan nanti kita akan lihat. Ya. Abunya akan kita lihat, pentingnya abu ini kita pahami. Di mana lokasinya? Kita baca Keluaran 40 ayat 6 dan 7. Kau taruhlah mesbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mesbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Mesbah korban bakaran ditempatkan di antara gerbang masuk kepada pelataran serta pintu masuk ke dalam kemah pertemuan atau gedung Ka'bah itu. Tetapi dia lebih dekat dengan gerbang masuk.
Karena di antara dia dengan pintu masuk gedung Ka'bah ada kolam pembasuhan yang kita sudah lihat beberapa waktu lalu. Kalau mau lihat denahnya, kita lihat dalam gambar berikut ini. Ya, ini denahnya. Begitu masuk pintu gerbang, kita akan temukan yang pertama adalah perabot mesbah korban bakaran. Mesbah ini juga disebut mesbah Maha Kudus. Keluaran 29 ayat 37 yang berkata, 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mesbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mesbah itu akan menjadi kudus. Ya, setiap orang yang kena kepada mesbah itu menjadi kudus. Itu sebabnya dia disebut juga mesbah maha kudus. Ya. Kemudian api yang menyala pada mesbah itu dinyalakan oleh Tuhan sendiri. Imamat 9 ayat 24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mesbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Dan api itu harus tetap dijaga menyala. Imamat 6 ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah. Janganlah dibiarkan padam. Nah, masih ingat dalam pelajaran sebelumnya, bahwa anak-anak Harun mengambil api yang tidak kudus. Ya. Mereka seharusnya membawa perbaraan atau sensor itu yang digantung di tangan kanannya itu, dan membakar dupa di dalamnya dengan api dari mesbah ini. Sebab api dalam mesbah ini, api dari Tuhan. Tapi mereka ambil api yang lain, yang asing, yang bukan dari Tuhan. Itu sebabnya mereka menerima hukuman. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari mesbah korban bakaran ini bagi kehidupan kerohanian kita? Yang pertama, korban yang dibakar di atas mesbah korban bakaran melambangkan dosa. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Karenanya pembakaran korban melambangkan penghancuran dosa, agar manusia menerima pendamaian dengan Allah. Dan sebagaimana api dari Tuhan yang membakar korban bakaran, demikian juga api yang menghancurkan semua dosa dunia ini akan datang dari Tuhan dan tidak dapat padam selama masih ada dosa yang akan dihanguskan. Kita perlu ingat baik ini, bahwa korban itu adalah melambangkan dosa, sebab nantinya siapa yang membawa korban, dia harus menumpangkan tangannya di atas kepala korban itu. Sebagai lambang dia telah mengalihkan, dia telah menumpahkan dosa-dosanya kepada domba itu. Dan domba itu dibakar karena dia telah menanggung dosa itu. Dan dosa itu dibakar nantinya, dimusnahkan hanya oleh api dari Allah. Bukan api asing atau api manusia. Alkitab berkata dalam Wahyu 20 ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Mereka di sini adalah mereka yang akan binasa. Mereka dibangkitkan pada kebangkitan kedua, tapi akan binasa. Lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ya. Api yang dari Allah lah yang menghanguskan dosa dan semua yang berdosa. Bukan dari kita manusia. Kemudian dalam Wahyu, Wahyu 20 ayat 9. Ya. Jadi inilah yang dimaksudkan dalam firman Tuhan tentang neraka. Neraka itu bukan tempat khusus yang berbeda antara surga dengan dunia. Ya. Neraka itu adalah proses pembersihan dunia ini dari unsur-unsur dosa. Inilah kebenaran Alkitab yang kita miliki. Nah, pelajaran kedua mengenai mesbah korban bakaran adalah ini melambangkan Kristus. Penghancuran dosa sebagaimana yang dilambangkan dengan korban yang dibakar pada mesbah korban bakaran hanya dapat dilakukan oleh Kristus saja. Ibrani 13 ayat 10 berkata, kita mempunyai suatu mesbah. Kalau dalam bahasa Inggris disebutkan an altar, ya. Ini artinya satu, bukan banyak. Kita mempunyai suatu mesbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Memang mesbah itu tidak mempunyai bingkai, sebagaimana banyak perabot di dalam gedung Ka'bah. Tetapi
hanya ada satu mezbah korban bakaran di pelataran Ka'bah. Dan itu melambangkan satu korban besar, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu mezbah, tidak ada mezbah tiruan atau mezbah tandingan. Bapa telah menyerahkan ke dalam tangan anaknya penghancuran akhir dari dosa dan orang berdosa. Jangan lupa kutipan berikut ini dari pelajaran sebelumnya, Selected Messages buku pertama, atau dalam buku Nasihat Allah untuk Masa Kini halaman 277, yang berkata, Ia, yaitu Yesus, menghimpun ke dalam perukupan ini doa-doa, pujian, dan pengakuan-pengakuan umatnya. Dan pada semuanya ini dia menaruh kebenarannya sendiri yang tak bercacat. Kemudian diharumkan oleh jasa-jasa pendamaian Kristus, dupa naik ke hadapan Allah seutuhnya dan seluruhnya dapat diterima. Barulah jawaban-jawaban yang berkemurahan dikembalikan. Apa artinya? Artinya adalah doa-doa kita yang kita panjatkan tidak dapat dinaikkan langsung kepada Bapa, tetapi harus melalui Yesus, dan harus Yesus harumkan dengan jasa pendamaian Dia. Nah, apakah jasa pendamaian Yesus ini? Kematiannya, pengorbanannya. Sebab oleh karena kematiannya itu kita didamaikan dengan Bapa. Sebab oleh karena dosa kita telah terpisah, ya, terpisah dari Bapa. Melalui Yesus kita mempunyai jalan masuk kepada Bapa, terhubung kembali kepada Bapa. Ya, sangat cocok dengan apa yang kita sudah pelajari barusan. Tidak cukup hanya percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Harus ada jalan untuk kita terhubung kembali kepada Bapa, sebab Dialah yang mengaruniakan roh itu kepada kita, dan roh itu dikaruniakan melalui anaknya. Dan jalan masuk itu hanya boleh terjadi melalui kematian Yesus. Jadi kepada siapa kita percaya? Kepada Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang telah jadi manusia dan mati sebagai manusia dan dibangkitkan sebagai manusia. Karena itu membuka jalan baru dan hidup, kata Paulus, agar kita bisa masuk kepada Bapa. Oleh kematiannya kita didamaikan. Kita terhubung kembali kepada Bapa. Dan ini tidak ada duanya. Tidak ada tiruannya. Itu sebabnya hanya satu mezbah korban bakaran, hanya satu mezbah dupa, hanya satu bingkai di mezbah dupa, sebab hanya satu pengantara kita, Yesus Kristus. Pemazmur menuliskan dalam Mazmur 2 ayat 7-9. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakkan. Karena Bapa katakan, anakku engkau telah kuperanakkan. Ini perkataan firman Allah, ya. Bapa sendiri yang akui. Manusia jangan rubah-rubah. Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakkan, dan Bapa telah menyerahkan kepada anaknya penghancuran akhir dari dosa dan orang berdosa. Ini pelajaran kedua yang penting kita pahami. Yang ketiga, tidak ada korban sembelihan di dalam gedung Ka'bah. Pelataran Ka'bah atau halaman Ka'bah adalah simbol dari dunia ini, dan Yesus memang mati di dunia ini dan bukan di surga. Yesus mati di dunia dan membawa darahnya ke hadapan Bapa. Dosa diampuni, dihapuskan dari buku sorga. Itulah pentingnya Yesus membawa darahnya, atau imam membawa darah ke dalam. Ya, imam membawa darah, dia oles di tanduk mezbah dupa, dia percik ke tirai, itu sebagai lambang nantinya dosa itu dihapuskan dari buku surga, yaitu pada saat proses hari pendamaian itu. Tetapi dosa itu tidak dihancurkan di surga. Dosa itu dihancurkan di dunia ini. Oleh karena itu penting kita lihat yang keempat. Karena pada waktu Yesus atau imam besar menyelesaikan tugasnya sebagai imam besar, meminta pengampunan kepada dosa-dosa yang telah terjadi, dan Bapa terima, dosa-dosa itu akan dibawa keluar. Dan imam besar akan tumpangkan ke kambing Azazel. Dan kambing Azazel ini bukan di dalam gedung Ka'bah, tapi di luar gedung Ka'bah.
Ini tandanya bahwa dosa itu dihancurkan bukan di dalam surga, tapi di dunia ini. Nah, inilah makna keempat. Makna keempat adalah membakar korban bakaran secara terus-menerus tentunya membuat akumulasi dan penumpukan abu. Nah, jangan lupa, semua perabot dan pelayanan dalam Ka'bah sesuai dengan perintah Allah, termasuk pengurusan abu bekas korban bakaran. Ya. Jadi untuk abu korban bakaran ini ada proses pengurusannya secara khusus. Imamat 6 ayat 10 yang berkata, imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Untuk mengurus abu saja ada pengaturan pakaian serta petunjuk penanganan abu. Selanjutnya, dalam Imamat 1 ayat 16, ya, ingat tadi itu abu dibuang di samping mezbah. Samping sebelah mana? Kita baca ini. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Jadi abu itu dibuang di samping atau di sisi mezbah yang menghadap ke sebelah timur. Nah, apa maknanya? Yang pertama, dalam mengurus abu, imam harus melepaskan jubah imamnya dulu dan menggunakan pakaian lain, yaitu pakaian lenan. Sebab waktu mengurus korban bakaran, imam masih menggunakan jubah imamnya. Namun untuk mengurus abu, dia harus lepaskan jubah imamnya. Sebab abu adalah lambang dosa yang telah diakui dan telah dihancurkan. Dan yaitu saat Yesus menanggung dosa. Saat Yesus tanggung dosa, dia masih mengenakan pakaian jubah imamnya. Namun saat dia hancurkan dosa dan bahkan saat tempatkan dosa itu kepada setan atau kambing Azazel, Yesus sudah tidak lagi gunakan jubah imamnya. Pelayanan di bilik Maha Suci sudah selesai. Dia keluar, dia harus tanggalkan jubah imamnya, dan dia keluar menggunakan jubah kerajaannya. Jadi proses penghancuran dan penumpahan dosa itu kepada setan sudah tidak menggunakan jubah imam. Mari kita baca ayat-ayat berikut ini, Imamat 6 ayat 11. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Jadi setelah abu dibuang di samping mezbah di sebelah timur, atau yang menghadap ke timur, ada waktu di mana abu-abu itu dibawa keluar dari perkemahan bangsa Israel ke suatu tempat yang tahir. Nah, apa maksudnya? Kita baca ayat berikut ini. Maliaki 4 ayat 1-3. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Abu adalah simbol apa yang tertinggal dari penghancuran dosa. Dan orang berdosa serta setan, karena semua akan dibakar nantinya. Pada saat api terakhir menghanguskan pekerjaan mereka. Nah, setelah bumi ini bersih dari dosa, maka muncullah dunia yang baru. Tanpa satu noda dosa di atasnya. Dan sebagaimana mereka yang berjalan di atas permukaan dunia yang bersih, murni, bebas dari dosa ini, semua abu dosa ini, ya, bekas penghancuran dosa ini, mereka akan injak-injak di bawah kaki mereka. Inilah makna dari abu dibawa keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, yaitu lambang dari bumi yang sudah bersih dari noda dosa. Itu sebabnya lokasinya harus di luar perkemahan, sebab di dalam perkemahan adalah masih dalam wilayah dosa. Jadi, dalam penghancuran akhir dari dosa,
Yesus tidak menggunakan jubah imamnya, tetapi datang sebagai raja atas segala raja, tuan atas segala tuan. Nah, tadi disebutkan bahwa abu ditempatkan di samping mezbah yang menghadap ke timur, atau bagian sisi mezbah yang menghadap timur. Mengapa demikian? Keluaran 12 ayat 26 dan 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Di sebelah timur artinya menghadap ke pintu masuk atau gerbang masuk pelataran Ka'bah. Sehingga setiap orang yang lewat dapat melihat tumpukan abu tersebut. Dan itu menjadi pelajaran bagi semua orang, khususnya bagi anak-anak umat Allah. Berikut contoh, karena sebagai contohnya adalah Paskah. Paskah ini Allah katakan kepada bangsa Israel, kalau anak-anakmu tanya, kenapa kita merayakan Paskah? Jelaskan bahwa Paskah ini adalah kelepasan. Kelepasan yang Allah telah berikan kepada kita. Contoh yang lain kita bisa baca dalam Yosua 4 ayat 6 dan 7. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Pelajaran bagi anak-anak yang bertanya di kemudian hari tentang arti 12 batu itu ditempatkan untuk menjadi pengingat dan kita sampaikan kepada keturunan kita. Paskah kita jelaskan, batu kita jelaskan, oleh karena itu juga Allah perintahkan supaya abu ditempatkan di sebelah timur supaya menjadi pelajaran. Karena bila mana anak-anak dan setiap orang yang masuk ke dalam pelataran Ka'bah, maka yang pertama mereka akan lihat adalah mezbah korban bakaran, dan tepat di hadapan mezbah itu yang menghadap ke timur ada tumpukan abu di sana. Anak-anak tentunya akan bertanya, apa arti abu ini? Dan orang tua dapat mengajarkan kebenaran indah yang mereka baca dalam Maliaki 4 ayat 1-3, bahwa mereka yang selamat akan injak-injak abu dari pemusnahan dosa ini. Sebab abu itu adalah lambang daripada pemusnahan dosa. Orang berdosa dan setan. Kita akan injak-injak setan. Ya. Demikian juga saat anak-anak keluar dari pelataran Ka'bah bersama dengan orang tuanya dan pergi melihat tempat tahir di mana abu dibuang, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menjelaskan tentang dunia baru nanti yang bebas dari dosa, di mana kita injak-injak ya abu daripada penghancuran dosa itu. Nah, sebagai penutup, pada saat seseorang berdosa, dia membawa hewan korban, bisa lembu, kambing, domba, ya sebagaimana dalam gambar itu ada seseorang yang membawa domba ke pelataran Ka'bah. Dia tumpangkan tangannya ke atas kepala korban, yang adalah secara simbolik memindahkan dosa-dosanya dari dirinya kepada hewan korban tersebut. Kemudian hewan korban ini harus dia sembelih. Ya. Si pendosa ini yang sembelih, bukan imam. Imam bukan bagiannya menyembelih. Kita yang menyembelih orang berdosa ini, karena oleh karena dosa kita, korban ini harus mati. Nah, coba bayangkan, ya saya tidak tahu apakah masing-masing kita sudah